Saudara, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Bali dan Nusa Tenggara dikhawatirkan akan berdampak pada kunjungan wisatawan di libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Hujan deras disertai angin kencang melanda Bali sejak beberapa waktu terakhir. Dan cuaca ekstrim ini juga mengakibatkan bencana banjir di sejumlah wilayah, termasuk daerah wisata yang ada di kawasan Badung, Bali. Kondisi ini dikhawatirkan pelaku pariwisata di Pulau Dewata akan berdampak pada kunjungan wisata pada libur Natal dan Tahun Baru. Pihak InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengelola 3 kawasan wisata di Nusa Dua, Mandalika dan Golomori menyebut banyak wisatawan yang hendak berlibur mempertanyakan kondisi cuaca, khususnya di Bali. Meski demikian, ITDC yakin kunjungan wisatawan pada libur Tahun Baru ini tetap sesuai proyeksi okupansi di atas target. Alam ini kan kita nggak pernah bisa prediksi, tapi bagaimana caranya kita bisa melakukan koordinasi, ya cocokologinya juga harus benar supaya ini tidak terlalu berdampak. Jadi kalau kita bicara okupansi, saya rasa bergerak karena kan sekarang cukup banyak himbauan dari pemerintah misalnya untuk melakukan wisata di negeri sendiri yang dilakukan oleh banyak stakeholder. Nah itu saya rasa juga cukup hal yang bagus. Sementara itu, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat akan memicu kecepatan angin dan tinggi gelombang dalam 48 jam ke depan. BMKG menyebut intensitas bibit siklon tropis 93S akan meningkat dan situasi ini akan berkembang menjadi siklon tropis kategori 2 pada Senin 22 Desember. Sejumlah wilayah pun diprediksi akan mengalami cuaca ekstrim, yakni di sebagian besar Pulau Jawa dan gelombang tinggi di perairan barat Lampung hingga Samudra Hindia Selatan, Banten hingga ke Nusa Tenggara Barat. Pertama, ini bukan siklon mas, belum siklon tropis namun bibit siklon tropis. Jadi satu level di bawahnya siklon tropis. Nah saat ini masih terpantau bibit siklon tropis 93S di wilayah perairan selatan Jawa Barat. Dampaknya itu menimbulkan konvergensi, yaitu pertemuan angin terutama di sekitar wilayah Sumatera bagian barat, pesisir Sumatera bagian barat, kemudian pesisir selatan Jawa dan juga di sebagian besar Jawa. Dampaknya itu ada angin kencang dan juga hujan lebat. Yang perlu diwaspadai yaitu di sekitar pesisir barat Bengkulu, kemudian pesisir barat Lampung dan juga di sebagian besar Jawa. Baik anginnya cukup kencang, kemudian potensi hujannya juga menjadi meningkat terkait dengan keberadaan si bibit siklon tropis ini. Dan saudara, saat ini kita sudah bergabung dengan Kepala BMKG periode 2017 hingga 2025, Ibu Dwi Korita Karnawati melalui sambungan virtual. Selamat malam Ibu Dwi Korita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, jadi kalau melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, kemarin baru saja Guci dihantam banjir bandang begitu ya. Beberapa kawasan wisata sepertinya akan rawan sekali diterjang banjir bandang dan disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi dengan pengaruh siklon tropis 93S ini. Ini seberapa besar pengaruhnya terhadap wilayah selatan Indonesia kalau Ibu Dwi Korita bisa analisis? Ya, sebelumnya perlu sedikit dikoreksi bahwa itu belum menjadi siklon, Belum masih ya? bibit siklon ya. Oh, Tapi bibit siklon, potensi baik. tadi disampaikan oleh Mbak yang menyampaikan tadi berpotensi untuk berkembang menjadi siklon. Lalu Oke, baik. seberapa besar risikonya terhadap lokasi wisata? Jadi memang sebaiknya bukan berarti kita tidak dapat berwisata ya dalam Oke. kondisi ada bibit siklon. Ya. Karena yang disampaikan tadi adalah dampak tidak langsung. Tidak langsung itu pun dapat mengakibatkan hujan lebat. Oke. Kemudian apa yang perlu diperhatikan adalah terus mengupdate informasi atau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini. Jadi sebetulnya kalau dari aplikasi mobile phone info BMKG di situ nanti atau mungkin sekarang sudah ada ya selama Nataru ini ada informasi cuaca di selain di daerah-daerah sampai ke level kecamatan dan desa, juga di sepanjang jalur mudik, Ya. termasuk di situ ada wisatanya. Nah, jadi informasi itu untuk 6 hari ke depan, perakiraan.
berisi perakiraan cuaca 6 hari ke depan, setiap hari disampaikan setiap 3 jam. Jadi kita harus menyusun planning. Oke. Harus kita cek dalam 6 hari ke depan, hujan lebatnya itu di hari apa saja, Oke. jam berapa saja, di titik mana saja. Sehingga dalam berwisata sebaiknya kita menyesuaikan, jadi beradaptasi, menyesuaikan lokasi yang di situ tidak hujan lebat. Atau kalau pengen menuju ke suatu lokasi ternyata di situ hujan lebat, ya kita tunda, kita cek lagi kapan tidak hujan lebat. Jadi konsepnya itu bagaimana mengatur kunjungan kita dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Oke. Kemudian dalam kondisi hujan ya yang harus diwaspadai tentunya menjauh, artinya kalau hujan tuh lebih baik indoor. Kalau Ya. hujan apalagi hujan lebat ya, itu sebaiknya indoor. Saya pun dulu di BMKG meskipun kita semua tahu perakiraan cuaca, ada kilat petir juga takut juga. Jadi Oke. kalau seperti itu kami indoor. Indoor ya. Lalu kita akan tahu kapan kita bisa mulai keluar outdoor. Itu sudah ada jamnya di situ. Oke. Sehingga seperti itu. Indoor tuh maksudnya menjauh dari lereng-lereng yang terjal ya, rapuh, rawan longsor, juga menjauh dari lembah-lembah atau bantaran sungai. Oke. Menjauh dari pantai juga. Pantai juga. Saat hujan ya, saat hujan. Ya. Namun biasanya hujan itu ada berhentinya. Nah, kita akan diberitahu berhenti jam berapa. Itu ada di dalam aplikasi mobile phone. Jadi mohon menyesuaikan dengan itu dan informasi. Itu Ya. dilihat siklusnya dalam 6 hari ke depan begitu ya, bisa dilihat bagaimana Ya. prediksi cuaca dalam 6 hari ke depan. Nah, Bu Dwi kalau begitu begini, kalau sekarang dalam kondisi jelang musim mudik Natal dan Tahun Baru, ini kan moda transportasi yang digunakan para pemudik juga beragam ya. Ada yang moda transportasi udara, laut dan juga darat. Tanpa mengurangi keinginan mereka untuk menaiki moda transportasi yang ingin mereka pilih, tapi sebaiknya yang lebih aman memilih moda transportasi apa? Karena kan di laut juga kemungkinan jika memang bibit siklon ikut akan tumbuh begitu, akan muncul, itu akan ada badai di laut begitu, Bu Dwi. Iya. Kalau berbicara tentang sistem jadi saya menjelaskannya agak sulit. Jadi sistem informasi dan peringatan dini dan sistem pemantauan yang paling aman dari sistemnya itu terbang. Penerbangan. Karena dalam penerbangan itu akurasinya untuk BMKG sendiri sudah men-set akurasi informasi cuaca untuk penerbangan harus 100%. Harus 100%. Tetapi untuk yang lain seperti untuk jalan darat itu sekitar 90%. Baik. Apalagi untuk maritim ini agak sedikit di bawahnya. Jadi darat itu 92%, maritim sedikit di bawah 90%. Itu tahun lalu ya. Mungkin sekarang sudah meningkat. Jadi dari segi pemantauan, prediksi, perakiraan dari level akurasi itu paling udara ya? tinggi. Itu udara. Iya. Itu sudah dan 100%. Sistemnya tuh paling siap. Jadi artinya artinya berarti kalau memang ada moda transportasi udara atau dalam hal ini pesawat begitu. Kalau memang ada cuaca ekstrim yang tidak memungkinkan pesawat untuk terbang, itu pasti akan direkomendasikan untuk tidak terbang begitu kira-kira ya? Paling disiplin. Paling disiplin, baik. Nah kalau di darat juga kan meskipun risikonya relatif dalam tanda kutip relatif lebih rendah, tapi kan juga tetap ada risiko seperti tanah longsor segala macam. Ini juga ada rekomendasi khusus untuk darat misalnya? Itu tadi di aplikasi mobile phone info BMKG. Yang dipantau itu ya? Itu ada khusus untuk jalur darat. Jalur mudik di seluruh wilayah Indonesia, di lintasan jalur mudik itu ada cuacanya. Di sepanjang jalur itu ada. Itu coba silahkan nanti dicek itu begitu ya? Bagaimana. Iya, setiap 3 jam perubahannya juga disampaikan. Baik. Untuk 6 hari ke depan. Jadi rekomendasi dari Ibu Dwi Korita bahwa jika Anda yang ingin melakukan perjalanan melalui darat, mengecek 6 hari ke depan. Kalau memang lagi
bibit siklonnya sedang berpotensi tinggi, begitu berpotensi badai, sebaiknya berhenti dulu begitu ya, cari. Di situ ada, kalau misalnya bibit siklonnya membahayakan, di situ cuacanya akan hujan lebat, kilat petir, ya berhenti atau mencari jalur yang aman, kan banyak pilihan. Sudah lengkap begitu ya, pilihan jalur. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG periode 2017-2025 yang sudah memberikan banyak sekali masukan, banyak sekali tips untuk para pemudik di periode Natal dan Tahun Baru. Selamat malam Bu Dwi Korita, sampai ketemu lagi, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Saudara